Di dunia yang semakin terhubung, akulturasi budaya telah menjadi hal yang tak terhindarkan. Ini adalah perpaduan yang alami, seiring dengan perjalanan sejarah, perdagangan, migrasi, dan pertukaran global. Sebuah perjalanan yang membawa budaya dari satu benua ke benua lainnya, melewati samudera yang luas dan pegunungan yang tinggi. Akhirnya menciptakan kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita sebagai manusia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam keragaman. Kita bisa melihat akulturasi budaya di mana-mana, seperti dalam cara kita berbicara, berpakaian, makan, dan merayakan. Ketika budaya-budaya kita bertemu, maka akan terjadi pertukaran. Kita mengambil potongan dari sana-sini, seperti mengisi puzzle raksasa, mencoba memahami perasaan dan makna di balik setiap elemen budaya. Kami meminjam kata-kata, musik, dan kuliner. Kami merayakan perayaan dari benua yang jauh, menambahkan keanekaragaman warna di kalender kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi, gimana kabar kalian? Baik. Ya, baik. Kali ini kita akan membahas tentang akulturasi budaya. Siapa yang bisa memberikan contoh akulturasi budaya? Baik, mungkin Laila bisa memberikan contoh. Menurut saya, contohnya itu ada di atap Masjid Sunan Ampel. Bagus. Mungkin selanjutnya Zizi. Kalau menurut saya juga itu ada di bangunan Masjid Cengho. Selanjutnya mungkin Zizi bisa menambahkan contohnya. Sama yang ada di atap Masjid Cengho itu juga salah satu akulturasi budaya. Baik, bagus. Masjid Ampel, selain menjadi tempat ibadah, adalah jendela ke dalam harmoni budaya yang mempesona. Di dalam temboknya yang indah, terdapat kisah yang merangkum keterkaitan antara Islam dan budaya Jawa. Di sini, kita bisa melihat akulturasi budaya dalam segala detailnya. Arsitektur masjid mencerminkan pengaruh kuat budaya Jawa dengan hiasan-hiasan yang begitu khas. Gapura yang mengawali perjalanan ke dalam masjid adalah pintu gerbang yang megah, mirip dengan gapura istana kerajaan. Sejarahnya adalah perjalanan panjang persahabatan antara agama Islam dengan budaya Jawa. Islam datang dan tumbuh dalam konteks budaya Jawa yang kaya. Dan dalam pertemuan ini, kita bisa melihat kekuatan akulturasi. Masjid Ampel adalah bukti bahwa Islam di Indonesia bukan hanya Islam dalam arti sempit, tetapi Islam yang merayakan keberagaman dan toleransi. Selain arsitektur, kita juga melihat akulturasi dalam cara orang berbicara dan berinteraksi di sekitar masjid. Bahasa, adat istiadat, dan tradisi budaya Jawa terus hidup di sini, menciptakan nuansa yang unik dan berbeda dari masjid-masjid lainnya. Disinilah kita menemukan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan akulturasi. Orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dan agama hidup berdampingan dengan damai. Mereka merayakan perbedaan dan membagi tradisi mereka, menciptakan lingkungan yang kaya dan berwarna di sekitar Masjid Ampel. Selain tempat ibadah, masjid ini juga merupakan pusat pendidikan agama dan budaya. Para ulama dan cendekiawan berkumpul untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama dan budaya Jawa. Mereka berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan masjid ini sebagai pusat pengetahuan Islam dan budaya. Masjid Ampel adalah perayaan keberagaman yang indah, dan pada saat yang sama, sebuah pengingat penting bahwa akulturasi bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. Di sini, kita menemukan bukti bahwa budaya dan agama dapat hidup berdampingan, menghasilkan keindahan yang mempesona dan inspirasi bagi kita semua.
Masjid Cengho adalah sebuah tempat yang memikat dan penuh dengan kisah yang mempesona. Ini adalah tempat yang menggabungkan akulturasi budaya, agama, dan sejarah dalam cara yang unik. Ketika kita melangkahkan kaki ke dalam masjid ini, kita merasakan sentuhan budaya yang begitu berbeda. Bangunan dan arsitektur masjid ini mencerminkan pengaruh kuat budaya Tionghoa. Namun, pada saat yang sama, kami hadir di masjid, pusat ibadah Islam yang memasukkan nilai-nilai, doa, dan tradisi Islam. Ini adalah tempat yang mengingatkan kita bahwa akulturasi adalah mungkin ketika dua budaya yang berbeda saling menghormati dan berdampingan. Di Masjid Cengho, kita akan mendengar azan di tengah ornamen-ornamen Tionghoa yang indah. Kita akan melihat kaligrafi Arab yang indah menghiasi dinding-dinding masjid ini. Ini adalah perpaduan dua budaya yang menciptakan lingkungan yang begitu khas. Masjid Cengho juga adalah tempat yang mengenang sejarah besar Laksamana Cengho, seorang pelaut besar dari Tiongkok yang memimpin ekspedisi ke berbagai bagian dunia, termasuk wilayah Indonesia. Dia membawa pengaruh budaya, perdagangan, dan agama ke wilayah ini. Makamnya yang terletak di sekitar masjid juga mencerminkan penghormatan kepada sejarah panjang hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Ini adalah tempat yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan merayakan keberagaman. Ini adalah tempat yang membuktikan bahwa budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan dan memberi warna satu sama lain. Ini adalah cermin harmoni dan toleransi yang bisa kita capai ketika kita saling menghormati keyakinan dan nilai-nilai satu sama lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita tidak bisa menghindari akulturasi budaya. Kita harus menghadapinya dengan keterbukaan, pemahaman, dan rasa ingin tahu. Kita harus ingat bahwa dalam keberagaman, kita menemukan kekuatan. Kita bisa melihat kemajuan, inovasi, dan evolusi budaya yang membentuk masa depan kita. Jadi, mari kita terus berjalan dalam perjalanan akulturasi ini, dengan membawa keunikan kami masing-masing, sambil merangkul apa yang berbeda. Ini adalah kita, kisah tentang cara kita sebagai manusia yang berkembang, tumbuh, dan terus beradaptasi dalam keberagaman budaya yang memukau di planet ini. Dan dalam setiap pertukaran, setiap elemen budaya yang kita pelajari, kita menemukan diri kita sendiri yang semakin kaya dan semakin berwarna.